إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya serta kenikmatannya sehingga kita bisa mengetahui syariat Islam yang mulia yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan umurnya dan tenaganya untuk berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di zaman sekarang ini kita dapati banyak dari kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam, melakukan kezaliman-kezaliman kepada saudaranya kaum muslim, dan banyak di antara mereka yang saling merendahkan, saling mencaci, dan saling menghina, dan saling membongkar aib kaum muslim, atau bahkan sebagian mereka saling memprovokasi untuk melakukan penyerangan atau pertikaian dengan kaum muslim. Maka perlu khatib di sini menegaskan bahwasanya sesama muslim adalah bersaudara, dan persaudaraan dalam Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman kepada kaum muslim, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita di antara kaum muslimin sebagaimana yang Allah taala tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum. Sungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, maka hendaklah kalian damaikan di antara kedua saudara kalian. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan sungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh dizalimi atau direndahkan atau dihinakan. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita menjaga persaudaraan di antara sesama muslim, dan termasuk dari konsekuensi dari ukhuwatul islamiyah, dari ukhuwatul islamiyah, persaudaraan dalam Islam, adalah kita saling mencintai, saling menghormati di antara kita, dan tidak saling merendahkan atau menghinakan di antara kita, atau tidak saling membongkar aib di antara kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala juga tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kaum merendahkan sebagian yang lainnya, dan jangan juga kelompok wanita merendahkan kelompok yang lainnya, dan janganlah kalian saling menghina, saling mencaci di antara kalian, dan janganlah kalian saling melemparkan gelar-gelar yang buruk, dan sungguh seburuk-buruk gelar adalah kefasikan setelah keimanan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari saling merendahkan, saling menghinakan di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk saling memberikan gelar-gelar yang buruk kepada saudara kita. Maka tidak boleh bagi kita untuk menghinakan saudara kita, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin di negeri kita ini, yang melempar atau memberikan gelar-gelar yang buruk kepada saudaranya, seperti mereka mengucapkan ucapan-ucapan atau gelar-gelar yang buruk, seperti yang mereka istilahkan dengan kecebong ataupun kampret, yang mana ini mereka tuduhkan kepada saudara mereka. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, saling merendahkan, saling menghinakan. Walaupun yang melakukan adalah tokoh Islam, maka ini bukanlah perbuatan yang diperbolehkan di dalam Islam. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam dan bukan bagian dari ajaran Islam. Maka tidak boleh kita saling merendahkan di antara kita, saling menjelekkan di antara kita, atau saling memberikan gelar-gelar yang buruk di antara kita. Karena ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk membongkar aib saudara kita. Bahkan ini adalah termasuk dari perbuatan dosa besar di dalam Islam, sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakul lahmi akhi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Kata Imam Qurtubi, la khilafa anal ghibata minal kabair. Tidak ada khilaf bahwasanya ghibah atau membongkar aib orang lain itu termasuk dari dosa besar. Dan Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan, lianna Allah syabbaha bi aklil maita wa kabirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan bongkar aib orang lain dengan makan bangkai manusia, dan itu adalah dosa besar. Maka janganlah kita saling membongkar aib sama kita di majlis-majlis kita atau di mimbar Jumat, yang mana ini adalah perbuatan dosa besar di dalam Islam dan termasuk kezaliman yang kita akan pertanggungjawabkannya di hari kiamat nanti. Dan jangan juga kita saling memprovokasi di antara kita, saling membenci di antara kita. Kita memprovokasi kaum muslimin untuk saling membenci di antara mereka, karena itu adalah perbuatan dosa besar yang bahkan pelakunya terancam untuk tidak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata qattat, tidak masuk surga orang yang mengadu domba atau memprovokasi untuk menebarkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ancamannya adalah Allah haramkan dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila ada sebagian dari kita yang memprovokasi kaum muslimin untuk melakukan penyerangan terhadap muslim yang lainnya, untuk melakukan pertikaian dengan sama muslim lainnya, maka na'udzubillah, apabila seorang muslim bunuh muslim yang lainnya, maka itu adalah dosa besar, dan orang yang provokasinya akan menanggung semua dosa-dosa atas terjadinya pertikaian atau bahkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya membunuh seorang muslim adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Taala tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 93, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka baginya jahanam
dia kekal di dalamnya, dan Allah murka atas dia, dan Allah laknat dia, dan Allah persiapkan baginya azab yang besar. Na'udzubillah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang bunuh seorang mukmin secara sengaja. Maka bagi orang-orang yang provokasi kaum muslimin untuk saling bertikai di antara mereka, maka apabila ada terjadi pembunuhan di tengah-tengah mereka, maka orang yang provokasinya itu akan mendapatkan dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana 'alimna al-ithmi thu'athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min atham syai'a." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau kemaksiatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tersebut. Dan apabila kita bertikai dengan sesama muslim, maka apabila kita terbunuh, kita pun terancam masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka ini harus selalu diingat agar kita menghindari pertikaian dengan sesama muslim. Karena apabila kita bertikai atau ingin saling membunuh dengan sesama muslim, maka kita pun apabila terbunuh, kita pun terancam masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abi Bakr Nufi' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil maqtul finnar." Qila man ya Rasulullah? Hadzal qatil fa bal maqtul. Fa innahu kana harisan li qatli sahibihi. Kata Rasulullah SAW, apabila dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya ingin saling membunuh, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini jelas yang membunuh masuk neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Maka Rasulullah SAW bersabda, karena dia juga ingin membunuh saudaranya. Akan tapi karena dia terbunuh terlebih dahulu, maka dia pun mati dan meninggal. Akan tapi telah tercatat di dalam hatinya dia ingin membunuh saudaranya, maka dia terancam masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Maka ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita terjadi bentrok dengan sesama muslim. Maka orang yang faham agama akan senantiasa menghindari bentrok dengan sesama muslim. Karena apabila kita terbunuh pun kita terancam masuk dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh syariat Islam adalah mempersatukan dan mempersaudarakan kita dengan sesama muslim. Bahkan di zaman Rasulullah SAW di Madinah, sebelum datangnya Islam, maka di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang mana mereka saling berperang dan saling membunuh, saling membenci di antara mereka. Dan ketika Islam masuk ke tengah-tengah mereka dan mereka mengenal Islam dan Islam memerintahkan kita untuk saling bersaudara, maka Allah Subhanahu wa taala persatukan mereka dan persaudarakan mereka dan mereka saling mencintai di antara mereka. Dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Imran ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling membenci, saling bermusuhan, bahkan saling berperang. Dan Allah satukan hati-hati kalian dan dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Para ulama menjelaskan ayat ini turun pada suku Aus dan Khazraj di Madinah, di mana mereka sebelum datang Islam saling membunuh, saling berperang dan saling membenci di antara mereka. Akan tapi ketika mereka mengenal Islam, maka Allah persatukan mereka dan mereka saling mencintai di antara mereka. Inilah Islam. Inilah Islam yang persatukan kita dan persaudarakan kita. Maka kenapa ada di antara orang yang belajar Islam, semakin belajar Islam, semakin senang untuk ribut atau berselisih dengan saudaranya. Seharusnya apabila dia mempelajari Islam, dia akan bersemangat di dalam bersatu dan bersaudara dengan sesama muslim. Karena inilah juga yang difahami oleh para ulama kita, di mana kita ketahui bahwasanya para ulama berbeda mazhab di antara mereka. Antara Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Hanifah, kita kenal ada 4 mazhab, tapi tidak dinukilkan dari mereka saling ribut, saling bermusuhan di antara mereka. Bahkan mereka saling mencintai dan menghormati di antara mereka.
Al-Imam Syafi'i menghormati dan mencintai gurunya Al-Imam Malik. Begitu juga Al-Imam Ahmad sangat mencintai Al-Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Ahmad begitu mencintai Al-Imam Syafi'i, beliau senantiasa mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya. Bahkan selama 40 tahun beliau mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, di mana Al-Imam Ahmad mengatakan, "Inni la'adullaha fi salati mundu 40 sanah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Sungguh aku senantiasa berdoa kepada Allah di dalam salatku selama 40 tahun. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Syafi'i. Karena saking begitu mencintai dan menghormati Al-Imam Syafi'i, maka Imam Ahmad senantiasa mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya. Dan ini menunjukkan mereka senantiasa menjaga persaudaraan di antara mereka walaupun mereka berbeda pendapat. Maka kenapa kita di bawahnya saling bermusuhan, saling ribut apabila ada perbedaan pendapat di antara kita? Dan begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kepada Yunus As-Sadafi Abu Musa, di dalam Syiar A'lam An-Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan dari Yunus As-Sadafi, beliau mengatakan, "Ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi mas'alah, thumma tafarraqna wa talaqaina, fa akhadha bi yadi fa qala ya Abu Musa, ayamna'una in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwana." Aku pernah berbeda dengan Imam Syafi'i dalam suatu masalah. Kemudian kami berpisah dan bertemu kembali. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Abu Musa, apakah perbedaan kita ini menghalangi kita dari persaudaraan?" Maka Abu Musa mengatakan, "Fama ra'aitu aqal min." Aku tidak melihat orang yang lebih berakal, lebih faham agama daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inilah para ulama kita, di mana mereka senantiasa menjaga ukhuwah persaudaraan di antara mereka. Walaupun ada perbedaan di antara mereka, maka itu tidak menjadikan sebagai sebab permusuhan atau perpecahan di antara kita, atau tidak menjadikan kita untuk tidak saling bersaudara di antara kita. Hendaklah kita tetap menjaga persaudaraan dengan sesama muslim, karena ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga yang diajarkan oleh para ulama kita dan para imam kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga ukhuwatul islamiyah atau persaudaraan dengan sesama muslim. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga yang diajarkan oleh para ulama kita dan para imam kita. Dan apabila ada perbedaan di antara kita, maka kedepankanlah nasihat dan saling mencintai di antara kita dan saling menjaga aib di antara kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama itu adalah nasihat. Maka apabila kita ada perbedaan dengan saudara kita, kedepankanlah nasihat di antara kita, bukan saling merendahkan atau saling menghinakan di antara kita. Dan nasihat disampaikan dengan cara yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan tetap menjaga kehormatan dan kecintaan kita kepada sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Musa dan Harun untuk berbicara dengan lemah lembut kepada Fir'aun, yang mana kita tahu Fir'aun ini adalah seorang yang mengaku Tuhan, seorang yang kufur kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan, bahkan maksa Bani Israel untuk beribadah kepadanya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih merintahkan Musa dan Harun untuk berkata dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam surat Taha ayat 44, di mana Allah telah berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha." Pergilah wahai engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun, karena sungguhnya dia melampaui batas, dan berkatalah dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina, yaitu perkataan lemah lembut,
mudah-mudahan dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Fir'aun saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk bicara dengan lemah lembut. Terlebih lagi kepada saudara kita sama muslim. Di dalam nasihati hendaklah kita kedepankan adab. Di dalam menyampaikan nasihat bukan dengan merendahkan atau mencaci maki atau membongkar aibnya. Kan tapi kita kedepankan nasihat dengan cara yang baik, dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Dan secara asal nasihat adalah disampaikan tidak dengan cara terang-terangan, akan tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya kita langsung sampaikan kepada orang yang kita ingin dinasihati dan tidak di depan umum. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nukilkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, di mana Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana, wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syana." Barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah menasihatinya dan memperindahnya, memperbaikinya. Dan barang siapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan, maka dia telah membongkar aibnya dan merendahkannya. Dan juga Fudail bin Iyad mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, di mana Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Al-mu'min yastur wa yansah, wal fajir yahtik wa yu'ayyir." Seorang mukmin adalah yang senantiasa menasihati dan menutup aib saudaranya. Dan seorang yang fajir, yang banyak dosa, adalah seorang yang senantiasa membongkar aib saudaranya dan merendahkannya serta menghinakannya. Maka sifat seorang mukmin senantiasa menjaga aib saudaranya sama muslim, tidak membongkar aibnya karena itu adalah dosa besar. Tidak dibongkar di depan umum, akan tapi dia sampaikan langsung nasihat tersebut kepada saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan. Inilah yang harus selalu kita ingat agar tercipta dan terjaga persaudaraan di antara kita. Dan seorang muslim ketika dinasihati dan nasihatnya benar, maka seorang muslim senantiasa menerima nasihat, karena pada hakikatnya nasihat itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu akan menjaga kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila memang kita salah dan kita dinasihati, maka hendaklah kita menerima nasihat tersebut, karena pada hakikatnya itu akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita dan menyempurnakan ukhuwatul Islamiyah kita, menjaga ukhuwatul Islamiyah kita, agar kita bisa terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita, terlebih lagi di negeri kita tercinta ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan agar kita bisa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimus salah.